warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu panjatkan atas rahmat dan nikmat Beliaulah. Maka pada hari ini kita masih diberinya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang insyaallah kita lanjutkan dengan taklim bersama. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa-jasa beliaulah kita masih bisa menikmati alam yang sempurna seperti sekarang ini, yang melepaskan kita dari alam jahiliyah, alam yang terang benderang yang tidak ini, dan mudah-mudahan kita bisa selalu mengikuti ajaran beliau yang beliau bawa. Bapak Ibu hadirin sekalian, masalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kami sampaikan sedikit. Karena beliau itu betul-betul sangat berjasa kepada kita. Kalau seandainya Nabi Muhammad ini tidak diturunkan kepada Allah untuk umat manusia ini, mungkin kita masih terus dalam keadaan yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, atau disebut juga dengan zaman jahiliyah. Rasulullah SAW itulah yang sangat berjasa sehingga kita sekarang ini bisa membedakan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari zaman jahiliyah pada saat beliau dilahirkan dulu. Apalagi sekarang ini sudah masuk bulan Rabiul Awal. Semestinya kita harus lebih meningkatkan selawat yang untuk beliau itu, serta mengenang kehadiran beliau itu. Banyak sekali dalil-dalil menyampaikan bahwa selawat yang disampaikan kepada beliau itu juga dibalas lebih dari apa yang kita sampaikan. Seperti sekali kita berselawat kepada Rasulullah SAW akan dibalas 10 kali. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyampaikan bahwa manfaat salawat itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa kali saya menyampaikan taklim di sini, ya masih yang berkaitan dengan masalah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting sekali. Jangan sampai kalau bisa kita hanya bisa mengenal namanya saja selama kita hidup di dunia ini. Untuk itu dari awal saya sampaikan, kita bicara mengenal Allah itu dari mulai af'alnya, asmanya, sifatnya, dan zatnya. Yang inti dari beberapa kali yang saya sampaikan itu, kalau kita ingin mengenal Allah itu secara sederhananya,
kita itu mengenal diri kita sendiri. Mengenal Allah itu mengenal diri kita sendiri. Itu makanya sering disampaikan oleh para ulama, kenal diri, kenal Allah. Kalau kenal Allah, keluh lidahnya. Jadi kita tidak ada kata lagi dan tidak ada bicara lagi. Jadi kita itu betul-betul merasakan ketiadaan diri kita. Sekarang ini mungkin banyak yang bertanya-tanya. Intinya dari beberapa kali yang saya sampaikan kemarin itu, kita coba ingatkan kembali bagaimana kita mengingat af'al Allah, mengingat asma Allah, mengingat sifat Allah dan zat Allah. Inti dari kesemua itu kita menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada itu hanya Allah, sedangkan kita ini ciptaan Allah. Dan kita ini dihembuskan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa ada ruh yang dihembuskan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itulah yang katakanlah menggerakkan kehidupan kita ini. Yang intinya dari zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah itu, kemarin kan kita sudah sampaikan, kalau ditajallikan kepada diri kita, kalau af'al itu perbuatan Allah itu tajallinya kepada tubuh kita, sedangkan asma Allah itu tajallinya kepada hati kita, sedangkan sifat Allah kepada nyawa kita, sedangkan zat Allah kepada rahasia diri kita. Nah, sekarang ini yang kita cari itu rahasia itu. Bisa rahasia kita itu terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itu makanya kita harus pelajari diri kita ini. Ini yang baru dari keempat ini kita harus meyakini. Kalau dalam bahasa ininya kita harus mentauhidkan keempat ini. Mentauhidkan bahwa gerak dan diam tubuh kita ini itu betul-betul digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak Bapak Ibu bahwa gerak diam tubuh kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau tidak yakin kan kita kan sering membacanya, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Itu yang pertama sekali itu. Jadi segala perbuatan gerak-gerik kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwa asma Allah itu semua nama itu dari Allah. Dan nama itu merupakan nama dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malah sifat Allah itu kita mentauhidkan bahwa sifat itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dulu kita sampaikan bahwa sifat yang ada pada diri kita ini merupakan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga. Termasuk saya yang lagi berbicara sekarang ini
diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita semua ini. Itu harus kita yakinkan. Harus kita yakin, harus kita tauhidkan. Begitu juga kita harus meyakini bahwa ada rahasia Allah pada diri kita ini. Untuk itu Bapak Ibu, gunanya apa? Gunanya supaya kita itu tidak menjadi orang yang sombong. Ini kan untuk menghilangkan keakuan kita intinya. Sehingga seperti yang kita amalkan, saya nggak tahu apa jamaah sekalian ini mengerti atau tidak. Kalau kita betul-betul kita pahami dan kita resapi zikir yang terakhir yang sering kita ini zikir ya latif itu betul-betul itu pernyataan kita. Maujud la ilaha illallah. Yang ada itu artinya yang maujud itu cuma Allah, tidak ada yang lain selain Allah. Berarti yang ada itu hanya Allah. Itu maujud la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pernyataan kita sebenarnya. Kita menyatakan tidak ada yang di dunia ini kecuali Allah. Sedangkan kita ini hanya cipta Allah, ciptaan daripada Allah. Begitu juga ma'bud la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita menyembah kepada Allah. Hanya Allah yang kita sembah. Itu berikutnya maksud la ilaha illallah artinya hanya Allah yang kita tuju. Azim la ilaha illallah, agungnya Allah. Daim la ilaha illallah, Allah itu ada selama-lamanya. Ada Allah saja yang ada. Daim itu terus menerus, Allah itu ada terus menerus. Nah kalau itu aja kita pahami dalam zikir itu, sebenarnya kita nih sudah ma'rifat semua. Hadirin sekalian yang kami hormati, bicara masalah ma'rifat mengenal Allah itu, kita sudah bersahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebenarnya sudah bersahadat. Sebenarnya itu sudah ma'rifat kepada Allah. Kita bersahadat saja itu sebenarnya sudah ma'rifat kepada Allah. Cuman yang jadi masalahnya tingkat makrifat ini ya bertingkat-tingkat. Nah, tingkat-tingkat inilah nanti yang akan menentukan bagaimana keadaan kita di hari kemudian nanti. Kalau misalnya selama di dunia ini kita hanya kenal Allah, khawatir nanti kita ada kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sekedar gambaran supaya untuk pemahaman kita bahwa kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Ini kan dalam keadaan diuji. Diuji kalau seandainya kita bagus, kita ini bisa lebih mulia daripada malaikat. Namun kalau kita tidak bagus, kita ini bisa lebih hina daripada binatang. Intinya itu. Nah, bagaimana kita mengenal kita diturunkan, kita mengenal asal usul dari kita diturunkan, itu makanya kita kenal diri kita, supaya kita nanti kembali kepada Allah itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra, nah, kita coba lihat dulu dari dalam surat Al-Isra. Kalau tidak salah saya Al-Isra ayat 72.
Dalam surat Al-Isra ayat 72 itu saya bacakan terjemahnya. Barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ini maksudnya para ulama menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini sampai sejauh mana hati kita terbuka terhadap pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau didengar dari ceramah Buya Rusdi, tidak kenal, dia menerjemahkan, tidak kenal kita di dunia ini, tidak akan kenal juga kita di akhirat nanti dengan Allah. Tidak bertemu kita dengan Allah di dunia ini, tidak juga akan bertemu kita di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya saya katakan sangat penting kita mengkaji, istilahnya mengkaji tauhid. Mengkaji tauhid ini dari sifat 20 sampai tentu gaji diri ini. Ini sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Kalau pada masa yang beberapa minggu yang lalu Pak Imam menyampaikan sifat 20, yang intinya yang sifat 20 itu yang ada jad wazibal wujud. Sama sebenarnya itu. Nah sekarang ini setelah kita mengetahui bahwa hanya ada ya Allah, sekarang ini bagaimana dengan diri kita? Kita kaitkan dengan diri kita. Nah, kalau kita di diri kita, hati kita sudah mengakui bahwa kita ini tidak ada, yang ada kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya ada Allah, itu berarti kita sudah lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala ini hanya teori. Hanya teori Bapak Ibu. Nah, untuk mengenal itu kan dengan hati. Hati kan saya sampaikan kemarin itu. Hati itu kan kita mengenal Allah itu dengan hati itu dengan zikir, dengan amalan. Tadi juga kan saya bacakan di dalam sholat tadi di surat Al-Kahfi ya. Kita coba sedikit baca terjemahnya. Di surat Al-Kahfi pada ayat terakhir saya baca tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau kita ingin bertemu dengan Allah itu dengan banyak beribadah. Ya. Sekarang ini yang kami sampaikan ini, jadi nanti jangan sampai orang bilang, "Wah, ini nih di Al-Huda ini kajiannya lain." Enggak, Bapak Ibu, ini kaji penting. Kalau kata ustaz-ustaz yang ini ulama, ini kaji dasar. Kalau dari dasar aja kita tidak paham teorinya, apalagi kita akan melaksanakan amalannya. Gitu. Ini kaji dasar ini bukan kaji tinggi ini. Kalau misalnya orang bilang, "Oh, di Al-Huda itu yang disampaikan apalagi dikatakan lemah itu kajinya tinggi sekali." Tidak, Bapak Ibu. Ini kaji dasar, cuman karena kita ini tidak jarang mengenalnya, jadi dianggap ini kaji tinggi. Itu sering sekali kita bicara masalah Allah itu dengan dibilang kaji tinggi. Enggak, ini kaji dasar. Baru teori yang kami kasih sampaikan ini hanya teori. Nah, teori ini nanti harus diimplementasikan dalam amalan saleh melalui amalan-amalan zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pokoknya semua ibadah itu zikir, saya sampaikan kemarin itu. Lebih bagusnya, lebih terarahnya dengan guru mursyid tarikat yang membimbing kita supaya kita betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
Nah sekarang yang jadi pemikiran kita, teorinya kita nggak mau belajar, ngamalnya apa lagi, malah dibilang hal-hal yang lain. Nah khawatir nanti kita akan kesulitan di kemudian hari. Itu memang kadang-kadang itu penyesalan itu di belakang. Ya, kita contoh aja kadang-kadang itu kan. Ini saya itu secara sederhana. Kenapa kadang-kadang itu kalau orang sudah salah satu pasangannya meninggal, dia itu sering memposting pasangannya. Pada saat pasangannya masih ada, jarang sekali. Pada pasangannya meninggal, dia sering memposting ini kan. Mungkin perkiraan saya, mungkin tidak. Perkiraan saya begitu tidak ada lagi itu baru dia sayangnya terasa ketiadaan itu. Maksud itu ada semacam penyesalan, gitu kan? Nah begitu juga khawatirnya kita dalam kehidupan ini, dan itu memang disampaikan oleh para ulama. Orang itu banyak menyesal. Di antaranya orang kadang-kadang itu misalnya bersedekah. Pada saat dia meninggal sudah tahu bahwa sedekah itu sangat perlu sekali dan sangat membantu sekali. Dia merasa menyesal. Itu sering juga disampaikan oleh para ulama. Orang yang sudah meninggal itu minta kepada Allah sesaat saja dia kembali ke dunia. Para ulama menyampaikan dia akan untuk bersedekah, untuk mensedekahkan hartanya, karena menyesal pada saat hidup itu tidak bersedekah atau kurang bersedekah atau masih dikit bersedekah. Itu kan pernah kan kita sering dengar itu disampaikan oleh ulama. Orang itu ingin minta kepada Allah supaya bisa dikembalikan kepada dunia lagi untuk bersedekah. Itu artinya ada semacam penyesalan kita selama dunia ini kita mengabaikan itu. Apalagi ini yang sangat penting menyangkut ya katakanlah orang ini kan masa depan. Kita ini sering menganggap bahwa dunia ini yang selama-lamanya. Padahal kita ini akan hidup yang fana itu di hari kemudian nanti. Kemarin kami baru belajar di rumah. Di rumah saya baru belajar. Belajar itu tentang kira-kira masa depan kita. Saya istilahkan dengan masa depan kita. Selama ini yang saya tahu setelah kita meninggal nanti itu hanya dua. Hanya dua itu disebutkan ahli hijab. Nah itu kalau ulama tasawuf menyebut ahli hijab dengan ahli suhud. Nah, ini mungkin kaitan dengan ini. Orang yang terhijab dengan orang yang terbuka matanya, melihat. Selama ini saya pahami cuma itu. Artinya orang yang terhijab itu orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang mengenal Allah. Setelah kita meninggal nanti, itu sangat beda itu. Di sana disebutkan ahli hijab itu harus melalui barzah. Barzah itu pembatas, karena kita masih terhijab, kita terbatas dengan Allah. Kalau yang ahli suhud, dia sudah mengenal Allah, dia akan kembali kepada Allah. Itu. Selama ini saya tahunya seperti itu. Jadi itu makanya kita kalau bisa berupaya itu ini nama upaya kan, semuanya kehendak Allah. Kan semua perbuatan kita itu kan dikehendaki oleh Allah. Cuman kita kan diberi ikhtiar. Nah kalau bisa kita berusaha jangan sampai masuk golongan yang terhijab tersebut. Nah pada beberapa malam yang lalu kita dirinci lagi antara yang terhijab dengan
ahli hijab dan ahli suhud itu dirinci lagi. Ayat ini sering dibaca oleh Pak Imam. Ashabul simal dan ashabul yamin. Jadi kelompok sebelah kiri dan sebelah kanan sebenarnya sama. Sebelah kiri dan kanannya. Kalau yang kiri itu simal, sebelah yang kanan itu yamin. Nah, yamin. Berarti hampir sama dengan masalah ahli hijab dengan ahli ahli suhud itu. Jadi kalau suhud itu sama dengan ashabul yamin, sudah itu yang hijab ini ashabul simal. Ternyata Bapak Ibu, kita pikir kalau kita sudah termasuk ashabul yamin, orang sebelah kanan itu, kita ini sudah selamat. Tapi ternyata dirinci lagi. Ashabul yamin itu kalau menurut penjelasan yang saya dapat itu orang yang baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru beriman ini rentangnya panjang. Itu rentangnya panjang. Ternyata yang paling selamat itu namanya ashabul muqarrabun. Kan ada muqarrabun itu di surat ini itu dibaca Pak Imam itu. Ashabul muqarrabun. Yang muqarrabun inilah yang selamat. Kalau kita baru disimal saja belum selamat betul maksudnya. Ini baru beriman. Itu. Jadi yang dipaparkan itu ashabul yamin, ashabus simal. Jadi posisi yang katakanlah yang kanan dengan yang kiri. Ternyata ada juga yang tengah. Namanya ashabul a'raf. Orang yang pertengahan. Pertengahan itu antara surga dan neraka, kira-kira begitu. Ini orang alim. Orang yang alim. Kira-kira amalannya itu digambarkan orang ashabul a'raf ini orang yang amalannya itu diharamkan api neraka. Tetapi dia masih punya dosa mengharamkan dia masuk surga. Kan banyak ya? Di antara kan yang mengharamkan masuk surga itu apa? Memutuskan silaturahmi. Itu kan di antaranya kan? Banyak itu ininya. Kan bisa kita cari di internet itu apa? Ini yang orang yang tidak bisa masuk surga itu kan banyak. Tapi dia orang yang alim. Orang yang alim punya dosa itu baru ditempatkan di ashabul a'raf, antara neraka dan dunia. Ada neraka, surga dan neraka. Pada saat ini melihat ke surga, wah ini orang enak di surga. Kita minta ini, tidak bisa masuk. Cuma di antara itu. Pada saat neraka, kalau dulu guru kami yang dulu khatib di sini mengatakan, diibaratkan pada saat kita mendapat angin surga kita keenakan, tapi pada dapat angin dari neraka kita tersiksa. Nah, itu orang yang alim tapi masih punya dosa, itu kan. Nah, yang selamat itu yang ashabul yamin muqarrabun itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Oh, ternyata ada betul orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Itu orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dan kenal kepada Allah. Dan ruhnya itu yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ini kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini kita semuanya sebenarnya kalau memang itu secara syariatnya kan. Tapi yang betul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini ruh kita. Ruh kita ini betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di lahut, itu di alam lahut. Kalau yang lainnya yang nyangkut, nah itu kita harus melalui
alam barzakh. Alam barzakh. Nah, ada juga ashabul yamin yang matrudin. Yang matrudin itu yang bertingkat itu. Dia sudah mengenal Allah, sudah beriman kepada Allah, tapi masih banyak bermasalah. Tapi yang ashabul yamin al-matrudin ini lebih rendah dari ashabul a'raf. Al-a'raf itu sudah di pertengahan. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan dari yang beriman yang masuk golongan ashabul yamin itu dari yang paling rendah sampai ke tengah. Sampai ke tengah nanti namanya ashabul a'raf. Sudah tuh baru di ashabul a'raf itu baru sampai ashabul yamin yang al-muqarrabun tadi. Itu. Jadi memang itu kalau yang ashabul simal itu di bawah, itu memang orang-orang tersesat, orang kafir. Memang katakanlah mereka ini tidak bakal masuk surga. Memang insya Allah orang yang sudah masuk ashabul simal, ashabul yamin ini bakal masuk surga. Ashabul yamin, al-matrudin, sudah tuh ashabul arab sama ashabul simal yang muqarrabun ini tadi, semuanya bakal masuk surga. Cuma yang jadi masalah ini berapa lama kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini di alam dari mulai barzakh sampai kan panjang sekali itu kan barzakh, sudah itu lewat ini timbangan di alam di apa namanya itu, panjang sekali. Tidak ada bandingannya dengan di dunia kita hidup lebih kurang. Anggaplah kita berukur ini sampai 80 atau 100 tahun ini tidak ada hubungannya. Mereka itu ribuan tahun semua di sana itu. Itu. Nah, Mas ini sekedar gambaran untuk membuka ini kita bahwa di dunia ini betul-betul kitanya hanya diuji dan diminta pertanggungjawabannya nanti. Nah, jadi kita kan kembali jangan sampai kita menyesal. Itu kan banyak sekali ya dalil-dalil atau hadis-hadis itu bahwa kita ini menyesal. Karena jangankan yang imannya rendah, orang yang alim aja nanti kata menyesal. Jadi semua kita ini menyesal. Semua kita ini menyesal. Kalau yang alim menyesal, kenapa sedikit sekali ininya ibadahnya, ya masih kurang dan sebagainya itu kan. Apalagi yang katanya memang betul-betul ya kurang ibadahnya, ini jauh lebih menyesal. Jadi saya ini termasuk katakannya agak terbuka mata. Saya pikir kalau kita sudah termasuk ashabul yamin itu tadi sudah selamat. Ternyata belum. Kalau menurut penjelasan yang saya terima ini, karena bertingkat juga ashabul yamin itu. Nah, digambarkan itu tadi kalau ashabul arab itu orangnya sudah alim tapi punya dosa, gitu kan? Gitu. Nah, untuk itu para ulama menyatakan yang banyak masuk surga tempat hisab ini orang betul-betul mengenal Allah. Mengenal Allah bukan hanya teori. Sekali lagi saya sampaikan yang kami sampaikan ini hanya teori. Nah, itu betul-betul dengan amalan, dengan rasa terbuka rahasia Allah rahasia Allah di diri kita ini. Nah, yang membuka rahasia itulah dengan amalan saleh itu sesuai dengan yang di akhir surat Al-Kahfi tadi itu. Jadi kalau kita hanya baru bisa teori seperti ini baru teori aja baru itu. Nah, kalau tidak diamalkan juga tidak maksimal. Tapi syukur-syukur kalau kita sudah pandai teorinya. Apalagi kalau memang kita tidak ingin atau tidak mau tidak memahami teorinya. Bagaimana kita mau mengamalkan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, intinya tadi ya kita berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti bisa diberi keselamatan di dunia ini,
juga keselamatan di akhirat tadi. Nah, kalau bisa kita bisa, ya kalau kita berharap pada Allah SWT, kita bisa mendapat ashabul yamin yang al-muqarrabun tadi. Jangan yang di ashabul Arab, apalagi ashabul yamin yang matrudin, dan apalagi kita termasuk golongan ashabul simal. Insya Allah kita tidak termasuk ashabul simal karena kita kan sudah bersahadat. Mudah-mudahan hati kita tidak dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Intinya jangan sampai Allah itu merubah hati kita yang sudah cenderung kepada Allah Taala ini menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Insya Allah kita nanti masuk surga. Cuma ini jadi masalah ini, perjalanan masuk surga ini, ya kalau bisa kita diberi kemudahan Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon dimaklumi. Ini kita mendadak pada subuh hari ini. Kita menyampaikan apa yang ada saja.